Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi siswa kelas 12 yang akan mempelajari materi tentang ilmu mawaris atau yang disebut ilmu faraid, akan saya jelaskan yang berkaitan dengan ahli waris dan bagian-bagiannya, serta contoh atau cara penghitungan di dalam pembagian ahli waris. Yang pertama yang harus diketahui adalah jumlah ahli waris yang ada hubungannya dengan jenazah atau yang memiliki harta warisan. Ada 3 sebab yang menyebabkan seseorang menjadi ahli waris: karena nasab, karena perkawinan, dan karena seagama. Ahli waris jumlahnya seluruhnya ada 25, yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Jika 25 orang ahli waris itu semua ada, maka dari pihak laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan hanya 3 orang. Sedangkan dari pihak perempuan, jika 10 orang tersebut ada semua, maka yang berhak hanya 5 orang saja. Jadi totalnya 8 orang. Nah, 8 orang ini jika ada semuanya dari pihak laki-laki maupun perempuan, maka yang mendapatkan adalah 5 orang. 5 orang inilah orang-orang yang terdekat dengan pewaris atau yang memiliki harta warisan jenazah yang meninggal tersebut. 5 orang ini siapa saja? Yang pertama dari pihak laki-laki adalah suami, kedua ayah, ketiga anak laki-laki. Sedangkan pihak perempuan 3 orang, istri yang pertama, yang kedua ibu, yang ketiga anak perempuan. Nah, 5 yang saya maksudkan adalah ahli waris suami atau istri. Ini salah satu ahli waris yang menjadi ahli waris. Artinya begini, kalau misalnya jenazah itu mempunyai istri, maka yang menjadi ahli waris adalah istrinya. Sedangkan kalau yang meninggal tersebut istri, maka yang menjadi ahli waris adalah suami. Jadi ini pilihan. Kalau tidak suami, berarti istrinya yang menjadi ahli waris tersebut. Baik, dari kelima ahli waris terakhir yang paling dekat dengan jenazah atau pewaris, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian ahli waris tersebut. Yang pertama adalah suami. Suami garis miring istri berarti nanti pilihan. Kalau yang menjadi pewaris adalah suami, maka yang menjadi ahli waris adalah istri, dan sebaliknya. Kalau yang menjadi pewaris istri, maka yang menjadi ahli waris adalah suami. Ada 3 ahli waris yang disyaratkan, yang di sini jika ada anak, maka bagian ahli waris tersebut akan berubah jika pewaris tidak mempunyai atau tidak meninggalkan anak. Siapa saja? Ketiga orang tersebut, suami atau istri, 1. Yang kedua, ayah. Yang ketiga, ibu. Yang pertama, suami menjadi ahli waris akan mendapatkan 1/4 jika jenazah meninggalkan anak. Jika jenazah tidak meninggalkan anak, maka suami mendapatkan 1/2 atau 2 kalinya bagian dari jika ada anak. Yang kedua, atau masih dalam ahli waris yang pertama, istri. Istri jika suami meninggalkan anak, maka istri akan mendapatkan 1/8
Jika suami atau jenazah tidak meninggalkan anak, maka istri mendapatkan 1/4. Ahli waris yang kedua, ayah. Jika jenazah meninggalkan anak, maka ayah dari jenazah tersebut mendapatkan bagian 1/6. Jika jenazah tidak meninggalkan anak, maka ayah akan mendapatkan sisa atau asobah. Yang ketiga, ibu. Jika jenazah meninggalkan anak, maka ibu dari jenazah tersebut mendapatkan bagian 1/6. Dan jika tidak meninggalkan anak, maka ibu mendapatkan 1/3. Yang keempat, anak laki-laki. Anak laki-laki dari jenazah tersebut selamanya akan menjadi asobah, baik dia anak tunggal atau ada saudaranya, baik saudaranya itu laki-laki ataupun perempuan. Jika saudaranya laki-laki, berarti bagian dari asobah itu dibagi rata dengan saudaranya laki-laki. Yang kelima, anak perempuan. Anak perempuan ini ada 3 kemungkinan. Ahli waris dari anak perempuan ini, dia bisa menjadi asobah atau sisa jika bersama saudara laki-laki atau jenazah tersebut meninggalkan anak laki-laki bersama anak perempuan. Maka anak perempuan tersebut menjadi asobah dengan pembagian yang memakai perbandingan 2/1. Artinya, kalau ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, maka anak laki-laki akan mendapatkan 2 bagian dari bagian yang sudah dibagi dengan anak perempuan. 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Itu nanti akan dicari angkanya atau jumlahnya berapa bagian, itu berdasarkan jumlah dari anak tersebut. Perbandingan yang sudah ditentukan antara anak laki-laki dengan anak perempuan adalah 2/1. 2 tadi untuk anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Nah, nanti berapa bagian asobah yang akan dibagi tergantung jumlah anaknya. Jika anak laki-laki 1, misalnya contoh 1 jumlah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan 2, maka tinggal mengalihkan ke bawah. 2 kali 1 sama dengan 2, 1 kali 2 sama dengan 2. Yang di bawah itu adalah jumlah anaknya. Nah, hasilnya 2 kali 1 adalah 2, 1 kali 2, 2. Dijumlahkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, asobah itu nanti akan dibagi 4 bagian. Nah, 4 bagian itu nanti akan diproses lagi, 2 bagian untuk 1 anak laki-laki, 1 bagian untuk 1 anak perempuan, tergantung berapa jumlah dari anak tersebut. Baik, yang selanjutnya, anak perempuan kemungkinan yang kedua akan mendapatkan 1/2 jika dia anak tunggal, tidak ada saudaranya sama sekali. Maka yang akan didapatkan adalah 1/2 dari harta warisan. Kemungkinan yang ketiga, anak perempuan akan mendapatkan 2/3. 2/3 ini jika dia tidak ada saudara laki-laki, tapi dia mempunyai saudara sesama perempuan. Berarti dia bukan anak tunggal. Jadi kalau anak perempuan tersebut mempunyai saudara sesama perempuan, dia akan mendapatkan bagian 2/3. Nah, 2/3 itu nanti akan dibagi rata untuk seluruh anak perempuan.
Baik, saya akan lanjutkan bagaimana cara penghitungan harta warisan. Ambillah sebuah contoh bahwa ada seorang yang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan 150 juta rupiah. 150 juta rupiah itu adalah harta yang bersih. Artinya, harta tersebut sebelum dibagi sudah dikurangi dengan hutang apabila jenazah semasa hidupnya masih punya hutang, atau wasiat jika jenazah mewasiatkan hartanya sejumlah tertentu diberikan kepada pihak tertentu atau orang tertentu, bahkan di luar ahli waris sekalipun. Hanya yang menjadi catatan, jika wasiat tersebut diberikan kepada pihak tertentu, maka wasiat tidak diperbolehkan lebih dari 1/3 dari harta yang ada. Yang ketiga, harta tersebut sudah diambil untuk membayar zakat. Apabila semasa hidupnya sampai meninggalnya ada zakat yang harus ditunaikan tapi belum sempat ditunaikan, maka ahli waris berkewajiban mengambilkan harta dari pewaris tersebut untuk dibayarkan zakatnya. Baik, kembali kepada harta warisan yang sudah bersih sebesar 150 juta rupiah. Ahli waris yang ada terdiri dari ayah, ibu, istri, anak laki-laki 1 jumlahnya, anak perempuan 2 jumlahnya. Untuk bagian masing-masing ahli waris, yang pertama, ayah akan mendapatkan 1/6 kali 150 juta rupiah, maka ayah akan mendapatkan harta warisan sebesar 25 juta rupiah. Ibu berhak mendapatkan 1/6 kali 150 juta rupiah, maka harta warisan yang diberikan kepada ibu sebesar 25 juta rupiah. Istri akan mendapatkan bagian 1/8 kali 150 juta rupiah, maka istri akan mendapatkan harta warisan sebesar 18.750.000 rupiah. Anak laki-laki dan anak perempuan itu menjadi asobah atau mendapatkan sisa dari harta yang sudah dibagi atau sudah diberikan kepada ayah, ibu, dan istri dengan memakai perbandingan 2:1. Nah, untuk mendapatkan asobah lebih mudahnya, silakan menjumlahkan dari semua harta yang sudah terbagi atau sudah dibagikan kepada ayah, ibu, dan istri. Kalau kita jumlahkan sebesar 68.750.000 rupiah. Jadi harta yang ada 150 juta rupiah dikurangi 68.750.000 rupiah, sisa 81.250.000 rupiah. Itu haknya asobah, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu bagaimana membagi sisa harta yang harus dibagikan kepada anak laki-laki yang jumlahnya 1 dan anak perempuan yang jumlahnya 2? Maka berlakulah rumus perbandingan yang seperti saya terangkan di atas, bahwa jumlah anak laki-laki 1 dan jumlah anak laki-laki 2 dengan memakai perbandingan 2:1, maka jumlahnya adalah 4. Maka asobah yang tersisa yaitu 81.250.000 rupiah dibagi 4 sama dengan 20.312.500 rupiah. Itu satu bagian. Jadi untuk anak laki-laki yang jumlahnya 1 orang,
maka 1 bagian itu dikalikan 2. 2 kali 20.312.500 rupiah, hasilnya 40.625.000 rupiah. Sedangkan anak perempuan 2 sama mendapatkan 40.625.000 rupiah dibagi 2, karena jumlahnya anak perempuan 2, masing-masing anak perempuan mendapatkan 20.312.500 rupiah. Demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak, khususnya anak-anak pelajar kelas 12, untuk bisa menjadi bekal atau ilmu ke depannya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.